Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koimul Bilkisa Zuhri dengan NIM 23051204 dari kelas TIA 2023. Sini saya akan mensimulasikan mengenai routing statik dengan Cisco paket TSM. Tujuannya untuk mengetahui cara kerja routing statik dan konfigurasi routing statik dengan aplikasi Cisco paket TSM. Di sini saya sudah membuat modelnya. Ada PC 1, PC 2, PC 3, router 1, router 2, router 3, server 1, dan server 2. Dan di sini sudah di-setel semua untuk PC 1. IP konfigurasinya IP address 192.168.1.1, subnet masknya 255.255.255.192, default gateway 192.168.162, DNS server 33.33.33.1. Untuk PC 2, IP address-nya 192.168.165, subnet masknya 255.255.255.192, default gateway-nya 192.168.162, DNS servernya 33.33.33.1. Kemudian untuk PC 3, IP address-nya 192.168.1.253, subnet masknya 255.255.255.128, default gateway-nya 192.168.1.254, DNS servernya 33.33.33.1. Kemudian untuk router 1, fast Ethernet 0/0, IP address-nya 192.168.162, subnet mask 255.255.255.192, dan jangan lupa untuk mencentang on. Fast Ethernet 1/0, 192.168.1.126, subnet masknya 255.255.255.192, dan centang 0. Serial 2/0, IP address-nya 12.12.12.1, subnet masknya 255.255.255.0, kemudian cetak 0. Serial 3/0, IP address-nya 13.13.13.1, subnet masknya 255.255.255.0, kemudian kita centang on. Untuk router 2, fast Ethernet 0/0-nya IP address 192.168.1.254, subnet masknya 255.255.255.128, kemudian cetak 0. Untuk fast Ethernet 1/0-nya tidak usah karena hanya satu PC pada router 2 ini. Kemudian serial 2/0-nya IP address 12.12.12.2, subnet masknya 255.255.255.0, kemudian cetak on. Serial 3/0, IP address-nya 23.23.23.2, subnet masknya 255.255.255.0, dan centang 0. Centang 0. Untuk router 3, fast Ethernet 0/0, IP address-nya 33.33.33.3, subnet masknya 255.255.255.1, dan centang on. Untuk fast Ethernet 1/0-nya IP address 43.43.43.3, subnet masknya 255.255.255.5, 0, kemudian centang on. Serial 2/0-nya 13.13.13.3, subnet masknya 255.255.255.0, kemudian centang on. Serial 3/0, IP address 23.23.23.3, subnet masknya 255.255.255.0, kemudian centang on. Terus untuk server, IP address-nya 33.33.33.1, subnet masknya 255.255.255.0, default gateway-nya 33.33.33.3, DNS servernya kita tetap nolkan aja. Kemudian untuk server 2, IP address-nya 43.43.43.1, subnet masknya 255.255.255.0, default gateway-nya 43.43.43.3, DNS servernya kita nolkan.
Nah, itu tadi sudah kita setting. Sekarang kita akan coba mensimulasikannya. Pertama, kita akan mengirimkan paket simpel PDU dari PC1 ke PC2. Ada simulasinya. PC1 mengirimkan ke router 1, kemudian router 1 mengirimkan ke PC2, PC2 mengirimkan ke router 1, lalu router 1 mengirimkan ke PC1. Sekarang kita akan melihat, kita akan mengirimkan simpel PDU dari PC1 ke PC3. PC1 mengirimkan ke router 1, router 1 mengirimkan ke router 2, router 2 mengirimkan ke PC3, PC3 mengirimkan ke router 2, router 2 mengirimkan ke router 1, router 1 mengirimkan ke PC1. Kemudian kita akan coba kirimkan simpel PDU dari PC1 ke server 1. PC1 mengirim ke router 1, router 1 mengirim ke router 3, router 3 mengirim ke server 1, server 1 mengirim ke router 3, router 3 mengirim ke router 2, router 2 mengirim ke router 1, router 1 mengirim ke PC1. Sekarang kita akan coba dari PC1 ke server 2. PC1 mengirim ke router 1, router 1 mengirim ke router 3, router 3 mengirim ke server 2, server 2 mengirim ke router 3, router 3 mengirim ke router 2, router 2 mengirim ke router 1, kemudian router 1 mengirim ke PC1. Kemudian kita kirim simpel PDU dari PC3 ke PC1. PC3 mengirim ke router 2, router 2 mengirim ke router 1, kemudian router 1 mengirimkan ke PC1, PC1 mengirimkan ke router 1, router 1 mengirimkan ke router 2, router 2 mengirimkan ke PC3. Sekarang kita kirimkan simpel PDU dari PC3 ke PC2. PC3 mengirimkan ke router 2, router 2 mengirimkan ke router 1, router 1 mengirimkan ke PC2, PC2 mengirimkan ke router 1, router 1 mengirimkan ke router 2, kemudian router 2 mengirimkan lagi ke PC3. Kemudian sekarang kita akan coba dari PC3 ke server 1. PC3 mengirimkan ke router 2, router 2 mengirimkan ke router 3, router 3 mengirimkan ke server 1, server 1 mengirimkan ke router 3, router 3 mengirimkan ke router 1, router 1 mengirimkan ke router 2, dan router 2 mengirimkan ke PC3. Sekarang kita akan coba dari PC3 ke server 2. PC3 mengirimkan ke router 2, router 2 ke router 3, kemudian router 3 ke server 2, server 2 ke router 3, router 3 ke router 1, router 1 ke router 2, dan router 2 ke PC3. Kemudian sekarang kita akan kirimkan simpel PDU dari server 1 ke server 2. Server 1 mengirimkan ke router 3, router 3 mengirimkan ke server 2, server 2 mengirimkan ke router 3, router 3 mengirimkan ke server 1. Kemudian kita akan mencoba dari server 1 ke PC1. Server 1 akan mengirimkan ke router 3, router 3 akan mengirimkan ke router 2, kemudian router 2 akan mengirimkan ke router 1, router 1 mengirimkan ke PC1, PC1 mengirimkan ke router 1, kemudian router 1 mengirimkan ke router 3, setelah itu router 3 mengirimkan ke
server 1. Sekarang kita akan coba kirimkan simpel PDU dari server 1 ke PC 2. Server 1 akan mengirimkan ke router 3, kemudian router 3 akan mengirimkan ke router 2, router 2 akan mengirimkan ke router 1, router 1 akan mengirimkan ke PC 2, PC 2 akan mengirimkan ke router 1, kemudian router 1 akan mengirimkan ke router 3, router 3 akan mengirimkan ke server 1. Dan terakhir kita akan mencoba dari server 1 ke PC 3. Server 1 mengirimkan simpel PDU ke router 3, kemudian router 3 mengirimkan ke router 1, router 1 mengirimkan ke router 2, router 2 mengirimkan ke PC 3, PC 3 mengirimkan ke router 2, kemudian router 2 mengirimkan ke router 3, dan terakhir router 3 mengirimkan ke server. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai routing statik menggunakan Cisco Packet Tracer. Terima kasih. Wassalamualaikum